Aktivitas masyarakat masa Islam tidak lepas dari berdirinya berbagai kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Mataram. Halo, selamat datang pemirsa. Kembali bersama kami Just Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Just Info. Just Info, karena ini hanya sekedar informasi. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Kerajaan Mataram Islam dipercaya penduduknya sebagai pusat dunia. Masyarakat pada masa itu menjulukinya dengan nama Pusat Jagat. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini ternyata didirikan oleh Sutawijaya sekitar tahun 1586. Sebagai informasi, Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan Sultan Hadiwijaya untuk memimpin hutan Mentawai. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentawai ini menjadi Mataram dan dia pun mendapatkan gelar Panembahan Senopati. Awalnya, terjadi konflik perebutan penerus tahta kekuasaan di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri. Pada tahun 1583, Arya Pangiri kemudian menjadi Raja Kerajaan Pajang dan menggantikan Sultan Hadiwijaya. Namun selama berkuasa, dia mengabaikan kepentingan rakyat sehingga membuat Pangeran Benowo memberontak. Dengan dibantu oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo menyerang Pajang dan berhasil dikalahkan sehingga Benowo menjadi raja ketiga. Namun kekuasaannya tidak berlangsung lama karena dia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1586, kekuasaan Pangeran Benowo di Pajang pun berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota yang dapat meneruskan. Oleh karena itu Panembahan Senopati atau Sutawijaya kemudian menjadikan Pajang sebagai negeri bawahan Mataram. Sejak itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram pada tahun 1586 dan dipimpin oleh Panembahan Senopati. Masa kejayaan Kerajaan Mataram. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram diketahui saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1613-1645 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, kemajuan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungnya, yakni pertanian, fiskal, dan moneter. Dalam sektor pertanian, Sultan Agung memberikan tanah pada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan. Di bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung juga menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian wilayahnya. Kemunduran Kerajaan Mataram. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Hal ini membuat bidang ekonominya kian merosot dan penurunan penduduk di pedalaman tidak dapat dihindari. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya yang bernama Susuhan Amangkurat I. Lokasi keraton dipindahkan ke Pleret. Setelah Amangkurat I wafat, maka kekuasaan digantikan oleh Amangkurat II, namun kondisi Mataram mengalami kemunduran karena pengaruh VOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan VOC menciptakan perang antara Paku Buwono ke-1 melawan Amangkurat III. Sayangnya,
Perang berakhir dengan kemenangan Pakubuwono ke-1 sehingga mulailah era pemerintahan dinasti Pakubuwono di Mataram. Tak hanya itu saja, Belanda juga berhasil memecah belah keluarga kerajaan hingga timbul banyak pergolakan. Perselisihan antara kerabat kerajaan kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan itu, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan yakni Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dipecahnya kerajaan menjadi dua kekuasaan ini secara praktis mengakhiri riwayat Kerajaan Mataram. Peninggalan Kerajaan Mataram. Ada banyak jejak peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yang masih bertahan dan bisa dilihat hingga kini, antara lain: 1. Masjid Kota Gede, Yogyakarta. 2. Masjid Agung Gede Kauman. 3. Masjid Agung Surakarta. 4. Keraton Kasunanan Surakarta. 5. Keraton Kesultanan Yogyakarta. 6. Taman Sari. 7. Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Itulah sekilas tentang sejarah Kerajaan Mataram. Demikian sepenggal informasi kali ini, kami Just Info mohon undur diri. Semoga budaya Indonesia akan selalu terjaga. Salam sejahtera dan salam lestari untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.